Halo, apa kabar adik-adik kelas 4? Berjumpa kembali dengan saya, senang belajar matematika bersama Pak Lukman. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu KPK dan FBB. Pada video kali ini kita memasuki materi inti, yaitu bagian C mengenai KPK dan FBB. Silakan adik-adik dibuka juga bukunya, boleh di halaman 60 pada buku siswa matematika K13. KPK seperti yang pertama tadi, KPK dan FBB di bab kedua ini. Inilah materi inti kita, bagaimana cara mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FBB faktor persekutuan terbesar. Caranya bagaimana? Langsung saja. Di sini kali ini Bapak hanya akan membahas mengenai KPK-nya terlebih dahulu. Untuk FBB-nya nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita fokus saja mengenai KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Di sini ada contoh, ayah memasang lampu hias di depan rumah untuk memperingati HUT kemerdekaan RI. Ayah akan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang sudah ditetapkan. Lampu berwarna merah menyala setiap 5 detik dan lampu berwarna hijau menyala setiap 6 detik. Pada detik berapakah lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama kembali? Nah, ini bagaimana caranya? Lihat di sini ada penyelesaian. Namun lihat dulu pada bagian tahukah kalian, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Apa beda antara kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil? Nah, mari simak baik-baik, pelajari. Pada pengamatan lampu hias berwarna merah menyala setiap 5 detik sekali. Jadi kita buat kelipatan 5. Ini kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya ini. Kemudian lampu hias berwarna hijau menyala setiap 6 detik sekali. Berarti adik-adik buat kelipatan 6. Cara mencari kelipatan tadi sudah kita pelajari bersama di video sebelumnya. Jadi tidak perlu cara mencari kelipatannya, langsung saja di sini hasil kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 adalah 30 dan 60. Apa sih persekutuan itu? Persekutuan bisa dibilang juga adalah teman atau bilangan yang sama. Di antara kelipatan dua bilangan itu akan ada bilangan kelipatan yang sama. Contohnya di kelipatan 5 dan 6 ini, lihat bilangan-bilangan yang bercetak tebal dan miring. Di kelipatan 6 ini ada 30 dan 60 pada kelipatan 6. Di kelipatan 5 ada bilangan 30 dan 60. Di kelipatan 6 pula ada 30 dan 60. Ini dinamakan sekutu. 30 sama-sama 30. Ini ada 60. Nah, dan masih banyak lagi. Namun yang kita tulis ini cukup 2 saja, tidak perlu banyak-banyak. Jika ada ingin menulisnya 5 juga tidak apa-apa. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Kenapa kok 30? Sesuai dengan namanya tadi, kelipatan persekutuan terkecil. Ini sekutunya yaitu 60, 30, dan 60. Di antara 30 dan 60 ini mana yang kecil? Yang terkecil adalah 30. Jadi kedua lampu akan menyala bersama-sama setiap 30 menit sekali. Nah, begitu adik-adik. Lihat, ini ada contoh pada 2.5. Berapakah KPK dari 3 dan 5? Penyelesaiannya nih. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kelipatan 5
5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Nah, kemudian lihat kelipatan persekutuannya antara kelipatan 3 dan 5 ini ada yang sama, yaitu berapa bilangannya atau angkanya, yaitu 15 dan 30. Lihat angka yang bercetak tebal warna hitam dan miring, yaitu 15 dan 30. Nah, di antara 15 dan 30 mana yang terkecil? Jadi KPK dari 3 dan 5 dan 15, ya 15 dan 30 yang terkecil adalah 15. Kemudian contoh yang kedua, lihat juga nih, berapakah KPK dari 4 dan 6? Ini penjelasan sama juga. Adik-adik cari dulu kelipatannya dulu masing-masing bilangan. Sini 4, cari dulu kelipatannya. Kemudian 6, cari dulu kelipatannya. Kemudian hasil-hasil kelipatan 4 dan 6 ini carilah mana yang bilangannya sama. Nih, di sini ternyata 12 dan 24. Nih, di kelipatan 4 nya ada nih 12 dan 24. Di kelipatan 6 pula ada 12 dan 24. Nah, ini namanya kelipatan persekutuan. Namun yang kita cari adalah sekutu yang terkecil. Jadi KPK-nya atau kelipatan terkecilnya dari 4 dan 6 itu ada 12. Ini antara 12 dan 24 ini yang terkecil adalah 12. Nah, bagaimana adik? Sudah paham belum? Ini kita masih belajar mencari kelipatan. Setelah mencari kelipatan, baru cari persekutuan. Ulang lagi, persekutuan adalah pertemanan atau bilangan yang sama pada sebuah kelipatan. Nah, kita lanjut. Di sini ada ayo mencoba. Sebelum ayo mencoba, di sini lihat tabel tahukah kalian. Nah, di sini ada sebuah pohon faktorisasi prima, sebuah pohon faktorisasi prima. Di sini ini cara cepat untuk mencari KPK. Jika adik-adik mencari KPK bisa menggunakan pohon faktorisasi di sini. Di sini ada bilangan 8 dan 12. Nah, bisa adik-adik cari dulu pohon faktornya 8 dan 12. Ini hasilnya pada bilangan 8 itu 2 pangkat 3. Kenapa? Lihat, 2 nya ada 3. 1, 2, 3. Di 2 pangkatnya 3. Kemudian pada bilangan 12, lihat di sini ada 2, 2 dan 3. 2 nya ada 2 kali, berarti 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Dari mana Pak hasilnya? Kenapa kok 2 pangkat 3 dikali 3 saja? Ya, di sini lihat faktornya di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 dan 3. Yang sama-sama 2, cari yang terbesar. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 mana yang paling besar? Ya, 2 pangkat 3. Kita cari untuk KPK terkecil, berarti mencari faktor yang terbesar dulu. Nanti hasilnya baru ketemu. Ya, 2 pangkat 3. Untuk faktor bilangannya primanya ketiga. Karena 3 ini enggak ada kawan lagi, kita tulis di sini 3. 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan atau sama saja 8 dikali 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 kali 3 ada 24. Nah, di sini di ayo mencoba ini akan Bapak beritahu cara, tapi tidak semuanya, sebagai sampel saja atau contoh. Pada contoh pertama ini di nomor 1 di sini ada 3 nomor, ada 3 model contoh atau ada 3 model latihan di sini. Pada nomor 1 tentukan pohon faktor setiap pasangan bilangan berikut. Jadi kita hanya membuat pohon faktorisasi. Pohon faktornya seperti ini. Nih, lihat adik-adik, faktorisasi prima. Artinya harus dibagi dengan bilangan prima. Yang pertama kita bagi 2 dulu. Jika tidak bisa dibagi 2, baru dibagi bilangan prima lainnya. 6 dan 9. Ayo kita praktek. Pertama kita membuat pohon faktor dari 6.
6 bagi 2 bisa atau tidak? Ya, bisa. Kalau begitu kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 tidak bisa lagi dibagi 2 karena ini sudah paling terkecil hasilnya. Nanti cukup sampai sini. Kemudian kita lanjut bilangan 9. Kita buat pohon faktornya. 9 dibagi 2 bisa atau tidak? Jika tidak bisa, kita cari bilangan prima lainnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa. Hasilnya adalah 3. Nah, inilah yang dinamakan pohon faktor. Jadi pada contoh yang A tadi, 6 dan 9, pohon faktornya adalah seperti ini. 6 dibagi 2, ini 3, 9 dibagi 3. Ini jika perintahnya untuk mencari pohon faktor. Nah, lihat, akan Bapak beri contoh lain selain di buku. Kita buat pohon faktor 5 dan 6. Nah, pohon faktor 5, karena di sini ini adalah bilangan prima, tidak perlu kita buat pohon faktornya. Mungkin kita cari contoh lainnya adik-adik ya. Kita cari contoh lain aja dulu. Sekarang kita membuat pohon faktor 10 dan 20. Nah, kita buat pohon faktornya 10 dan 20. 10 kita buat dulu. 10 dibagi 2 bisa. Kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 juga tidak bisa. Dia hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 5 berarti pohon faktor seperti ini. Dan pohon faktor dari 20 bagi 2 bisa. Kita bagi 2. Hasilnya di sini adalah 10. 10 masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 kembali. Hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah pohon faktor dari 10 dan 20. Kita lanjut pada contoh yang nomor 2 ini. Tentukan KPK dua bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima berarti kita menggunakan pohon faktor dulu, kemudian kita cari di sini faktorisasinya dan hasilnya berapa. Di sini contohnya Bapak ambilnya A, yaitu 10 dan 12. Nah, di sini ada, kita hapus saja, kita buat baru 10 dan 12. Terus dulu 10 12. Buat di sini pohon faktornya dulu. 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian di sini 12. Kita buat pohon faktornya dulu. 12 bagi 2 yaitu 6. 6 masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 kembali, yaitu hasilnya 3. Nah, sampai sini baru kita cari faktor-faktornya. Pada 10 ini berarti faktornya adalah 2. Kita ganti tulisannya aja. Faktor dari 10 ini adalah 2 dikali 5. Ini ada ya, ini dan ini. Faktor dari 12 ada ini 2, 2 dan 3.
2-nya ada 2, berarti kita buat 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, lalu bagaimana cara menjawabnya, mencari KPK-nya? Nah, di sini kita lihat faktor pertama yaitu bilangan prima 2. Di sini ada 2, ini dan ini. Cari yang terbesar. Mana yang terbesar? Yang terbesar adalah yang ini, 2 pangkat 2. Jadi kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian ada bilangan prima berapa lagi? Ini ada 3, nggak ada kawannya, berarti kita tulis kali 3. Dan bilangan primanya berapa lagi? Di sini ada 5, kita tulis dikali 5. Nah, baru setelah itu kita kerjakan ya, Adik. 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2, berarti 4 dikali 3 dikali 5. Nih, 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 berapa, Adik? Kita tulis dulu, jika ada Adik bingung. Kita kerjakan 4 dikali 3 dulu, yaitu 12, baru kemudian dikali dengan 5. Nah, bisa Adik gunakan kalian susun ke bawah. 12 dikali 5 di sini misalkan 12, 2 dikali 5 yaitu 10, kita tulis 0, 91, 5 dikali 1 ditambah 1 yaitu 6, berarti 60. Kita tulis ini 60. Nah, berarti KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 10 dan 12 yaitu 60. Ini hasilnya, Adik. Nah, ini cara cepatnya. Bisa juga cara Adik membuat kelipatan dulu 10 kelipatannya berapa, 12 kelipatannya berapa. Namun jika perintahnya untuk membuat pohon faktor menggunakan faktor isi prima, berarti Adik harus menggunakannya seperti itu. Nah, ini pada contoh yang ketiga, tentukan KPK 3 bilangan. Nah, jika tadi 2 bilangan, di sini ada 3 bilangan sekaligus. Caranya seperti apa? Caranya sama saja. Bapak beri contoh yang A saja, 6, 8, dan 9. Kita lihat sini, kita hapus dulu. Delapan, 9. Kita buat pohon faktornya seperti biasa. 6, pohon faktornya adalah ini 2, ini berarti 3. 8, kita buat pohon faktor dari 8 bagi 2 sama dengan 4. Sini kita tulis 4 dibagi 2, sini hasilnya 2. Ini habis. Dan 9 dibagi 2 tidak bisa, langsung kita bagi 3. Sini adalah 3. Nah, kemudian kita tulis faktor-faktor dari 3 bilangan berikut. Ini yang 6 berarti faktornya adalah 2 dikali 3. Yang 8 ini ada 2-nya ada 3 nih, 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3. Sini pada bilangan 9 faktornya ada 1, 2. Nah, Adik-adik, jadi faktor dari 9 yaitu 3 dan 3. Kalau 3 ada 2, itu saja 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Nah, setelah itu barulah kita kerjakan di sini. Kita cari dari beberapa faktor tadi yang sudah kita buat ini. Yang pertama, faktor dari 2. Lihat,
Di sini ada duanya, yang bilangan prima 2 ada 2 nih, 2 dan 2 pangkat 3. Kita ambil yang terbesar. Yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian kita kali. Selain bilangan prima 2, di sini ada bilangan prima 3. Di sini ada 2 juga nih. 1, 2. Kita ambil yang terbesar. Yang terbesar adalah yang ini, berarti 3 pangkat 2. Kita tulis 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Setelah itu baru kita kerjakan. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Berapa hasilnya? Itu 8. Tulis 8 kali 3 kuadrat atau 3 di pangkat 2, artinya 3 dikali 3, berarti 9. Kemudian baru hasil akhir, 8 dikali 9 berarti 72. Nah, nih 72 inilah KPK atau kelipatan persekutuan kecil atau yang terkecil dari bilangan 6, 8, dan 9 ini. Nih, KPK-nya 72. Jika kita menggunakan pohon faktorisasi prima seperti ini, bisa juga adik secara manual. Tapi jika perintahnya faktorisasi prima, berarti adik buat pohon faktornya dulu, baru kemudian buat faktorisasinya nih seperti ini, 2 dikali 3, 2 pangkat 3, dan 3 pangkat 2. Nah, bagaimana adik? Ini contoh-contohnya sudah Bapak kasih contoh 1 dari latihan ini, yang lainnya silakan adik kerjakan sendiri. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya adik-adik materi kita mengenai KPK. Untuk mengenai FBB, tunggu pada video selanjutnya adik-adik ya. Senang belajar matematika bersama Pak Lukman. Sampai jumpa kembali.